Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang keenam ya. Pembahasan kita ini tentang penerapan rangkaian elektronika ya, karena mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Eh, kita akan membahas tentang remote pengendali dengan PWM. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ADC, tentang PWM ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke remote. Sekarang kita akan masuk ke remote pengendali dengan PWM. Karena ini cukup panjang sekali ya, banyak sekali materinya. Jadi ini masih di bagian 1. Bagian 2-nya nanti ada di pertemuan 7 ya. Baik. Ini adalah tujuan kita ya. Nah, nanti silakan download, tonton video tutorialnya ya. Ini tutorial ini berarti ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pengendali, remote pengendali. Intinya remote pengendali itu ya seperti remote TV ya, sama ya, kita bisa mengendalikan suatu device atau peralatan secara jarak jauh, gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini remote-nya, maka ada beberapa cara ya untuk bisa mengendalikan. Itu bisa dengan menggunakan kabel. Jadi kabel juga tetap disebut dengan remote ya. Ada kabel ke sini ya, ke apa? ke penerima ya. Juga bisa juga dengan radio ya, wifi atau ya, atau infrared atau bluetooth atau ultrasonic atau yang lain-lainnya banyak ya. Tapi di sini hanya 5 ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada media penghubungnya ya. Nah, selanjutnya adalah misalnya radio, misalkan remote TV, berarti dia pakai infrared ya. Kalau drone ya itu biasanya pakai radio ya. Ada juga sih drone yang pakai infrared, tapi umumnya kalau drone itu pakai yang, kalau drone mainan ya, ada yang pakai infrared. Ini pakai radio ya, contoh ini ya. Nah, kita akan menggunakan remote wifi ya nanti untuk prakteknya. Kira-kira peralatannya seperti ini ya. Ini ada modul, namanya ini modul transmitter ya, modul pemancarnya ya. Setelah itu ada, ini adalah modul microcontroller ya, ada baterai nanti ya. Biasanya di remote itu pakai baterai ya. Nah, kemudian nanti ada elevator ya, elevator ini ya. Ya seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita menggunakan modul ya, ini ya, modul transmitter, modul microcontroller yang kita pakai Arduino Nano ya, terus joystick ya seperti ini, baterai ya, nanti baterai atau power supply. Tapi biasanya kalau remote itu pakai baterai ya, karena kan dia kan biar bebas ya, apalagi ini pakai radio ya. Nah, sekarang kita bahas tentang modul transmitter dulu ya. Jadi fungsi dari modul transmitter ini sebetulnya adalah untuk memancarkan radio. Di dalam gelombang radio yang dipancarkan itu ada disisipkan ya sinyal data. Jadi ini sinyal data ya. Ada beberapa cara ya, tapi di sini yang secara cara yang terbaru. Kalau dulu itu sinyalnya sinyal analog ya. Kalau sekarang pakai sinyal data. Sinyal analog itu seperti HT ya. HT itu sinyal analog. Jadi suara itu kan analog ya. Sinyal suara dititipkan di ya, di carrier namanya, istilahnya dititipkan di dalam radio, di dalam gelombang radio. Nah, kalau sekarang zamannya sudah berubah, semuanya serba digital. Jadi sinyalnya bukan sinyal analog aja, tapi sinyal data ya. Sinyal data yang akan nanti dipancarkan ya ke penerima ya. Jadi perangkat transmitter ini akan digunakan, yang kita gunakan itu adalah NRF 24L01PA. Ini sudah support ya dengan update ya, karena sekarang kita akan menggunakan protokol ISP. Jadi di sini sinyal datanya, ini sinyal data yang dipakai di sini ya, ini kan sinyal data ya, itu adalah sinyal komunikasi ya yang menggunakan protokol ISP atau SPI ya. Jadi ISP ini memang adalah komunikasi yang biasa digunakan untuk microcontroller ya. Nah, protokolnya atau prosedur itu biasanya disebut dengan prosedur komunikasinya adalah Serial Peripheral Interface atau SPI ya. Selanjutnya, ini bentuknya kira-kira seperti ini ya. Dan di sini yang ini untuk ke pemancar ini kira-kira kalau kita lihat dari atas ya. Ini untuk ke antena, maaf. Ini untuk ke antena. Di sini ada pinnya, pinnya konfigurasi seperti ini ya. Ada ground plus ya. Di sini
MOSI ya, SCK, MISO, CE ya, hierarki ya. Kira-kira seperti itu ininya. Nah, kita akan bahas ya, ini karena kepentingan kita belajar ini terutama adalah memahami tentang bagaimana komunikasi ini ya. Jadi kita membahas sedikit tentang ISP aja ya. Jadi sekali lagi ya, protokol ISP merupakan protokol komunikasi untuk pengiriman data. Di sini ada 8 pin ya, ada 8 pin. Tapi untuk datanya itu cuma ada 3 pin ya, yaitu MISO, MOSI, SCK, dan CSN. Nah, ini MISO singkatan master in slave out, artinya master in itu berarti di sini yang masternya bukan ini ya, masternya yang sana, yang microcontroller keluar ke sini ya. Innya itu ini, berarti kalau dia sedang membaca, jadi masternya out ya, master out. Terus slave ini slave-nya, berarti ini slave-nya ya, slave-nya. Slave in berarti ya, gitu ya. Karena di microcontroller juga nanti dia masuk ke sama ya. Ada juga seperti ininya ya. Oke. Di sini sudah dijelaskan ya, MISO itu apa ya, jalur keluar, MOSI jalur data masuk ya. Oh ini kalau begini slave out data keluar, oh ya, slave out, slave in, ya bener ya, karena di sini posisinya dia sebagai slave ya. Terus kemudian ini ya, SCK ini adalah clocknya ya, kecepatan dari data yang akan dikirim tergantung dari ini ya, serial clock ini ya. Kemudian CSN ini adalah untuk penentu ya, kapan dia dimulai memberikan data dan kapan dia berhenti memberikan data ya. Seperti itu ada chief enable, ini kalau dikasih true ya otomatis hidup ya, kalau dimatikan ya otomatis pemancar ini seolah-olah mati. Jadi walaupun sudah diberikan tegangan ke sini, tetap dia akan dianggap mati, tidak akan mengambil arus yang besar sebelum chip enable ini diberikan nilai high ya. Nah, ini adalah pembacaan prosesnya. Lihat di sini ya. Jadi pertama CSN harus high dulu, setelah itu turun. Nah, ketika dia low, maka proses low ini adalah mengirimkan atau mentransfer data ya. Nanti kalau setelah high lagi berarti data selesai. Gitu ya. Paket telah selesai dikirimkan. Jadi nanti kan per paket ya, per paket. Tergantung dari apa sih yang ditransfer ya. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada paket baru lagi, paket baru, nanti di receivernya akan diterima dan akan diartikan ya setiap data yang dikirim sini. Nah, SCK ini clock aja ya, tup dip gitu. Jadi ini seperti clock, seperti detakan ya. Nah, detakan kalau dia posisi sedang membaca di sini ya, sini kamu baca lagi nanti ya, saya jelaskan saja di sini. Ketika dia posisi membaca, begitu pertama CSN di high-kan terus dilaukan, berarti mulai di sini mulai ya. Nah, langsung nanti SCK-nya akan berkedip ya. Berkedip akan memberikan detakan. Nah, setiap detakan di sini high berarti di sini akan dibaca ya. Berarti mengirimkan, kirim ini. High lagi kirim ini, high lagi kirim ini, high kirim. Nah, ini kalau seperti ini berarti posisi high. Kalau seperti ini ya, simbol seperti ini ya, kotak begini ya. Ini berarti bisa high bisa low, tergantung datanya ya. Jadi ini data yang tidak jelas high atau low-nya ini ya. Ini juga sama, data high atau low-nya tidak jelas. Jadi posisinya boleh high, boleh low ya di sini ya, kondisi high atau low. Kalau ini kan sudah pasti high, low. Ini high atau low. Jadi ini datanya, data yang dikirim ya. Nah, kalau hitam seperti ini berarti diabaikan atau tidak dihiraukan ya. Ya gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi detakan yang kalau dia low dengan waktu 2 kali detakan ya lama, low-nya lama, berarti MOSI-nya akan dinonaktifkan ya. Setelah itu hanya MISO aja. Berarti ini proses membaca. Kemudian selanjutnya untuk menulis juga demikian ya. Menulis juga demikian ya. Sama, cuma bedanya ketika dia low panjang di sini, maka proses membaca justru diabaikan. Proses menulis tetap ada ya. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Modul yang kedua adalah tadi kita sudah bahas tentang modul transmitter ya. Sekarang kita modul microcontrollernya ya. Microcontroller yang dipakai itu Arduino Nano ya.
Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau ini tadi berfungsi untuk apa? Untuk memancarkan sinyal perintah atau sinyal data ya, sinyal perintah berupa data. Nah, Arduino Nano berfungsi untuk membaca nilai-nilai atau sinyal dari joystick ini, dari remote ini, dari tombol-tombol di sini ya. Dibaca, dihubungkan ke sini nanti ya. Nah, tombol-tombol ini dihubungkan ke sini, dibaca. Nah, perubahan tegangan pada tombol-tombol ini ya. Ini akan diubah menjadi sinyal PWM. Nah, oh, kok PWM ya? PWM, sorry. Nah, sinyal PWM ya. Kita sudah belajar tentang sinyal PWM. Kemudian akan mengubah data atau sinyal PWM ini akan dirubah menjadi model informasi ISP atau kita sudah ini ya, SPI ya. SPI ya, sorry ya, kita pakai sistem SPI. Tapi di sininya nanti portnya ISP ya, keluarnya ya. Nah, dengan prosesor ISP. Tapi kalau dalam maksudnya kalau di microcontroller ini portnya disebut dengan port ISP ini, in system programming ya. Tapi prosedur komunikasinya itu adalah SPI ya. Nah, jadi dari PWM ini ya, sinyal-sinyal ini berubah menjadi sinyal-sinyal PWM. Setelah itu di packing ya menjadi sebuah datanya kemudian dikomunikasikan, diserahkan ke transmitter. Nah, transmitter kemudian memancarkan ke penerima. Nanti di penerima diambil dan diartikan ya, dirubah lagi jadi PWM. Jadi penerima juga sama, SPI dulu, SPI dirubah jadi PWM. Kira-kira seperti itu ya nantinya ya. Oke. Jadi itu gunanya ya, ini ya, yang ini sudah saya jelaskan ya. Nah, kita akan menggunakan microcontroller itu bisa macam-macam yang kita pakai ya, begitu juga dengan transmitter. Nah, cuman di sini kita pakai modul transmisternya itu adalah modul tadi apa namanya? 24L01PA ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kita modul yang kita pakai. Dan untuk modul microcontrollernya kita pakai Arduino Nano ya. Kenapa kita pakai Arduino Nano? Pertama ya, memang Arduino Nano ini bentuknya kecil ya, secara gitu ya. Remote kalau bentuknya besar kan nggak enak ya. Kalau remote itu kan biasanya kecil aja ya untuk di tangan kita. Dan kedua, konsumsi listriknya rendah ini ya, dan juga harganya juga tidak terlalu mahal, serta dokumentasi atau bagaimana cara penggunaan dari Arduino Nano ini sudah cukup banyak ya, berlimpah malah ya, dan juga bisa kita kembangkan nanti untuk berbagai project ya dalam hal ini ya, bukan hanya untuk ini saja ya. Dan ini sudah update ya, artinya perangkat yang saat ini sering atau banyak digunakan ya oleh para pengguna ya, para pembuat mesin atau para hobis ya, kira-kira seperti itu ya. Demikian ya mungkin untuk pertemuan ke-6 ini. Selamat terus berlatih ya, selamat belajar. Jangan sampai di masa pandemi ini Anda menjadi tidak kurang ya dalam menimba ilmu ya. Tetap tingkatkan pengetahuan kamu dan kompetensi kamu. Jangan lupa kerjakan soal tugas ini ya. Wattub billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.